Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang di Evans Peak 2. Dan ini adalah mobil elektrik yang paling menggemaskan dan yang paling berisik. Ini adalah Abarth 500e. Kenapa saya bilang paling berisik? Dengerin ini. Ya, tentu saja itu adalah suara palsu karena ini sebuah electric vehicle. Tapi suara yang dikeluarkan oleh speaker berukuran besar di bagian bawah belakang mobil ini mengeluarkan suara sampai 102 desibel. Bahkan di beberapa sirkuit di Eropa, mobil ini kelewatan desibelnya dibandingkan dengan regulasi maksimal desibel yang diizinkan. Jadi ini saat ini adalah mobil elektrik yang paling berisik dari luar. Ioniq 5N, yes, ada speaker di luarnya. Bahkan untuk yang di Pikes Peak mereka bisa sampai 120 desibel. Tapi untuk yang versi jalan rayanya itu tidak sekeras ini. Nanti kita akan dengarkan lagi suaranya, tapi sekarang kita bahas dulu tentang mobilnya Abarth 500e. Artinya ini adalah versi Abarth dari Fiat 500e. Jadi Abarth ini memang sudah lama membuat versi performa tinggi dari produk-produk Fiat. Dari tahun 1949, artinya sudah 75 tahun mereka membuat versi performa tinggi dari Fiat. Mesinnya lebih bertenaga, handlingnya lebih lincah, membuat Abarth ini adalah versi Fiat yang paling fun to drive. Dan ketika Fiat 500 menjadi elektrik Fiat 500e, maka sudah bisa ditebak Abarth juga akan membuat versi performa tingginya. Dan ini dia Abarth 500e, tapi yang di sebelah saya ini yang merupakan koleksi dari Evans Motor ini adalah versi yang paling spesialnya. Ini adalah Abarth 500e Scorpionissima. Scorpion ini adalah logonya Abarth, ada kalajengking di sini, dan juga Anda bisa lihat ada banyak logo kalajengking. Dan Scorpionissima itu artinya kira-kira adalah scorpion banget, kalajengking banget ini mobil. Dan edisi spesial ini tidak ada perubahan spek teknis, hanya beberapa emblem dan kosmetik, jadi nggak terlalu signifikan. Tapi dia punya warna yang eksklusif hanya untuk Scorpionissima. Ada dua warna eksklusif, yaitu yang acid green dan yang ini adalah poison blue. Dan ini hanya tersedia 1949 unit di dunia. Disesuaikan dengan tahun pertama Abarth mulai berkarya. Karena ini sebuah elektrik, jadi penggeraknya ini semua elektrik. Dan wah, ini mobil kecil, tapi dia sudah dilengkapi dengan pegas. Benar-benar terasa premium. Jadi di sini hanya kontrol unit dan motor listrik yang menggerakkan dua roda depan. Dia bertenaga 152 HP dan torsinya 234 Nm. Yang mana itu 35 HP dan 15 Nm lebih tinggi dibandingkan Fiat 500e standar. 0 sampai 100 km per jam diklaim Abarth tuntas dalam 7,0 detik. Sedangkan top speednya sendiri di limit sekitar 155 km per jam. Jadi top speednya nggak tinggi-tinggi amat, tapi akselerasinya kencang. Bahkan akselerasi untuk yang akselerasi pertengahan ya, dari 20 ke 40 km per jam, dari 30 ke 70 km per jam, itu bahkan lebih cepat dibandingkan Abarth 695 yang merupakan versi kencang dari Fiat 500 bermesin bensin. Nah, di sini tempat untuk mengisi
energinya, energi listrik. Bisa AC, bisa DC, dan Abarth 500e ini dilengkapi dengan baterai besarnya sekitar 42 kWh yang diklaim range-nya itu juga hanya 200-an kilometer ya. Jadi bukan mobil untuk perjalanan jauh, tapi 200-an kilometer cukuplah untuk kita di dalam kota. Apalagi ini adalah mobil hobi, bukan mobil yang dipakai untuk liburan keluarga gitu ya. Jadi 200-an kilometer ya, mirip seperti yang dimiliki oleh Mini E ya. Mini 3-door E juga cuman hanya 200-an kilometer. Baterainya letaknya di bawah. Jadi dia center of gravity-nya lebih rendah dibandingkan yang kalau ada versi bermesin bensin. Serta pembagian bobotnya ini 43% itu di belakang, 57% di depan. Iya nggak 50-50, tapi lumayan bagus dan lebih bagus dibandingkan yang bermesin bensin. Karena mesin bensin tidak ada lagi pemberat yang sampai ke belakang. Nah, arsitektur dari Abarth 500e ini adalah 400 volt. Jadi dia bisa DC fast chargingnya lumayan besar, 85 kW, yang itu bisa menyelesaikan 0 sampai 80% itu dalam setengah jam saja. Desain eksterior mobil ini menggemaskan. Mungkin itu kata-kata yang paling pas, menggemaskan. Fiat 500e saja sudah menggemaskan, begitu tampil dalam versi Abarth-nya ini makin adorable lagi ini mobil. Karena dia tidak introvert, dia ekstrovert sekali, memperlihatkan perbedaannya dibandingkan Fiat 500e. Lihat ini, bumpernya yang lebih agresif, tulisan Abarth besar dengan warna hitam doff, kemudian logo Abarth ada di mana-mana. Anda bisa lihat Abarth, kemudian di semua velgnya juga ada logo Scorpion. Di fender belakang ada logo Scorpion juga nih. Ini untuk yang Scorpionissima ya. Dan ini saya suka sekali. Ini lampu sennya keluar gitu dari body. Kemudian dia pakai warna abu-abu tua doff untuk spionnya. Dan ini bannya tuh ada yang 17 inci, ada yang 18 inci. Tapi untuk yang Scorpionissima ini yang paling tinggi dia 18 inci. 205 40 R18. Dan ini bannya tipe yang sport ya, bukan tipe yang ban hemat. Di sini ada emboss 500e, dan ini tipenya juga sudah memakai sunroof yang besar. Dia 2 pintu, dia memang mobil yang individual, hanya untuk 2 orang. Belakangnya mestinya sempit, tapi nanti akan kita coba. Dan di belakang ini juga agresif, ada diffusernya. Tidak ada ini ya, tidak ada lubang-lubang knalpot palsu, itu nggak ada, karena dia juga tidak menyembunyikan identitasnya sebagai mobil elektrik. Kemudian spoilernya besar, tapi bagasinya pasti kecil. Hanya 185 liter. Ya cukuplah 2 koper medium, bukan untuk perjalanan jauh memang ini. Nah di sini juga ada pengontrol, ya seperti pengontrol audio ya atau apa ya. Ini untuk speaker yang di bawahnya, jangan-jangan. Ada partisi kecil. Dan Anda bisa melipat bangku ya. Tapi kalau Anda melipat bangku depan itu mesti dimajukan dulu ya, lumayan lah untuk menambah kapasitas bagasi. Tapi kalau Anda mencari kepraktisan, bukan ini mobilnya. Ini bukan mobil yang praktis. Tuh kan, sempit banget. Saya muat apa enggak ya? Jadi itu yang di depan adalah posisi duduk ideal saya. Saya tingginya 177 cm. Dan sekarang saya akan dengan gagah berani mencoba duduk di belakangnya. Oke, ininya dinaikin dulu. Oke.
Kayaknya ini dari kaki sini sampai bawah ini mesti ditinggal di rumah, nggak bisa dibawa. Kalau naik mobil ini mau di belakang, bener-bener mentok, kepala juga mentok. Benar-benar nggak layak buat orang dewasa duduk di belakang. Ini hanya layak untuk anak kecil mungkin dengan postur 140 cm atau kurang kali ya. Karena benar-benar nggak ada ruang yang banyak tersedia di bagian belakang mobil ini. Tapi ya nggak apa-apa, itulah Fiat 500e. Fiat 500e memang tidak diciptakan untuk mobil praktis untuk membawa keluarga. Tapi dengan bagian belakang yang sempit, dia proporsinya tuh keren gitu, compact, yang membuat dia jadi menggemaskan itu. Oh ya, ada satu lagi nih yang belum. Ini velgnya saya suka sekali ya. Dia paduan antara silver dan abu-abu tua Dove. Keren banget. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Di sini juga ada tulisan Abarth di side skirtnya. Karpetnya juga ini ada tulisan 500, Fiat 500 ya. Oke, ya ditutup. Diperingatin loh kalau nggak nutup. Sekarang kita nyalakan dulu. Wah, berisiknya. Tapi kalau kita tutup jendela, suaranya itu nggak dilanjutin lagi oleh speaker yang di dalam. Jadi suaranya itu hanya dari luar. Nah, tapi kalau kita berkendara dengan mode yang mode kencang gitu ya, itu bisa dikeluarkan suara lewat dalam, tapi suaranya bukan suara seperti mobil normal yang pindah gigi. Suara seperti ini, seperti mesin normal, tapi kayak satu gigi gitu. Jadi makin tinggi kecepatan, makin tinggi frekuensinya. Ntar saya mau matiin dulu nih. Gimana cara matiinnya? Ini berisik sekali. Ada terus ya, pasti bisa dimatiin sih, cuman saya belum tahu di mana. Coba kita lihat di sini. Saya nggak nemuin cara matiinnya. Banyak ini ya soundtrack di sini. Sekarang saya ini aja, saya kontak saja, oke. Di sini dia sudah menggunakan yang Alcantara, baik di kursinya maupun di ininya ya, di setirnya, karena ini adalah tipe yang tertinggi. Ada Scorpion lagi di sini. Di sini juga ada jahitan-jahitan yang mirip Scorpion. Ada Scorpion lagi di sini. Jadi benar-benar di segala sisi. Oke. Posisi duduknya lumayan ergonomis. Dia setirnya bisa tilt dan teleskopik. Kursi bisa naik turun dan juga maju mundur walaupun masih manual semuanya ya. Tapi ini kayak hatchback lah, kaki tuh nggak lurus banget ke depan, tapi masih lumayan ergonomis. Ada 2 buah layar di sini sama seperti dia Fiat 500e, tapi untuk Abarth 500e ini ada menu-menu yang eksklusif hanya untuk Abarth. Seperti ini ada technical gauge, terus abis itu ada mode drag race. Nah, jadi drag race ini kita bisa ngitung akselerasi sini. Cuman karena ini mobil baru kita nggak bawa keluar. Nah, ini juga untuk charging levelnya normal seperti mobil biasa, seperti mobil elektrik normal. Yang lainnya nggak ada yang terlalu berbeda dibanding Fiat 500e. Ini sunroofnya besar, jadi serasanya tuh seperti panoramic roof gitu. Tapi sebenarnya nggak panoramic roof karena di sini sampai ke atas pengemudi tuh masih kaca. Di sini soft material, di sini Alcantara, tapi yang di sininya hard material, tapi tidak terasa murah. Padahal sebenarnya Fiat 500e itu kan adalah mobil yang terjangkau. Tapi yang Abarth 500e ini terasa spesial, benar-benar terasa spesial begitu masuk ke dalam. Buka pintunya ini sama seperti tombol start stop bentuknya, seperti ini. Dia ada manual override-nya nggak ya? Oh, di sini manual override-nya ada di sini. Iya. Dia nggak suka banget ya pintu dibuka. Nah, ini manual override-nya di sini. Dan di sini saya juga baru lihat ada Abarth lagi di sininya, banyak sekali emblem Abarth. Ini kalau buat sehari-hari sih ini ya nice gitu. Kecil, visibilitasnya bagus. Kemudian ini juga
fontnya kecil-kecil tapi semuanya terbaca dan informasinya banyak, serta dia tidak semuanya dipindahkan ke layar. Dia masih ada tombol-tombol fisik. Dan tombol-tombol fisik ini akan sangat membantu kalau misalnya kita mengoperasikan fitur-fitur tersebut. Nah, ini berisiknya nih mobil. Untuk speedometernya ini bisa diubah dua konfigurasi ya. Ada konfigurasi kecepatan dalam mile per hour, tapi kita bisa ubah unitnya. Nah, bisa juga hanya power dan charge di sini. Jadi kayak mobil listrik. Nah, kita masuk ke e-mode-nya. Di sini ada yang Turismo. Turismo itu artinya buat normal kali ya. Kemudian ada Scorpion Street. Scorpion Street ini mungkin sport mode lah. Dan ada Scorpion Track. Nah, ini mungkin buat sport plusnya, buat di tracknya. Tapi di semua mode ini ternyata masih berbunyi juga. Nggak secanggih yang dimiliki Ioniq 5N, definitely. Tapi ini lebih keras, benar-benar sampai ke kabin. Di sini ada wireless charging. Kemudian penyimpanan, laci penyimpanan ada di sini, ada USB-C, ada USB-A. Tapi ya nggak gede ya penyimpanannya. Cup holder hanya ada di pintu 1, 2. That's it. Ada Scorpion lagi di pedalnya. Tuh, di pedalnya tuh. Ada Scorpion lagi. Lucu ya, kayak karena menggemaskan dan berisik ini tuh jadi menimbulkan niat gitu untuk mengkoleksi ini di rumah. Kalau saya seorang kolektor mobil, ini mungkin akan jadi salah satu incaran nih. Jadi kalau Anda menginginkan sebuah mobil listrik yang layak dikoleksi dan terbatas unitnya di dunia, mungkin ini salah satunya. Dan ini jelas yang bentuknya paling bikin senyum ya, Abarth 500e ini. Untuk keterangan lebih lanjut tentang mobil ini, Anda bisa hubungi Evans Motor. Anda bisa DM juga ke Instagram mereka di sini. Dan kalau Anda ingin melihat langsung mobilnya, Anda bisa langsung lihat di Evans Peak 2. Dan juga Anda bisa lihat di Evans Motor di Arteri Pondok Indah, Jalan Sultan Iskandar Muda. Di sana ada yang Poison Blue dan Acid Green. Jadi dua warna yang eksklusif itu ada. Total Evans Motor memiliki 3 unit mobil yang dibuat dalam edisi terbatas ini. Jadi begitu saja. Seru banget ini Abarth 500e ini. Lucu sekali untuk harian atau untuk bergaya gitu ya. Untuk dikoleksi juga bisa. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.